Selamat pagi, perkenalkan nama saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang kelima, mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Di sini saya akan bahas tentang materi media sosial untuk komunikasi strategis, kreatif, dan aplikasi berbasis riset. Karya Karen Frebert. Bagian 1, landasan untuk menciptakan pola pikir strategis. Bab 1, pengantar media sosial sebuah seni dan sains. Bagaimana Anda memulai di media sosial? Saya mulai di media sosial sejak perjalanan dimulai ketika mengalami situasi yang memalukan dengan klien selama presentasi untuk meluncurkan produk teknologi baru. Saya pemilik agen saat itu dan tim membagikan rencana PR kami untuk peluncuran produk penyimpangan beban yang membutuhkan fokus media baru. Penelitian media sosial baru meningkatkan 10 kali lipat. Pada tahun 2007, saya mengerjakan sebuah manuskrip untuk Financial Times Press yang nantinya akan menjadi PR untuk mendidik para profesional tentang bagaimana menjembatani kesenjangan antara media tradisional, online, dan sosial. Yang berikut, bagaimana kami mendefinisikan media sosial. Media sosial adalah tentang orang atau Marken 2007, dan teknologi tidak hanya menyediakan sarana untuk membangun dan memelihara hubungan, tetapi juga memungkinkan penggunaan untuk membuat konten mereka sendiri atau buatan pengguna untuk dibagikan dengan orang lain dalam komunitas online. Beberapa konten yang dibagikan individu dengan orang lain di jaringan online mereka kini mencakup informasi mengenai acara berita, pengaruh pencapaian pribadi dan profesional, dan konten multimedia. Media sosial telah memperkuat percakapan konsumen-konsumen di pasar dengan kemungkinan satu orang untuk berkomunikasi secara harafiah dan ratusan orang ribuan konsumen lain dengan cepat dan dengan usaha yang relatif sedikit. Bab 2, dasar-dasar etika dan hukum di media sosial. Apakah yang dimaksud dengan etika? Etika adalah seperangkat pedoman dan prinsip normal yang mempengaruhi perilaku dan interaksi kita. Dengan memiliki kode etika yang ditetapkan sangat penting saat mengeksplorasi bagaimana bereaksi dan menanggapi berbagai situasi yang muncul saat kita bekerja di media sosial. Paduan ini membantu kita untuk membedakan antara apa yang salah dan apa yang benar. Seringkali orang memiliki seperangkat nilai yang mereka pegang teguh dan mereka rasa penting untuk mereka ikuti. Prinsip-prinsip etika ini dapat berupa perilaku dan tindakan pribadi, tetapi juga diterjemahkan ke dalam lingkungan profesional. Semua organisasi profesional, periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran, jurnalisme, komunikasi, dan disiplin tambahan. Yang berikut, dasar-dasar hukum. Perjanjian persyaratan layanan sebelum mendaftar untuk akun media sosial. Pastikan untuk meninjau persyaratan layanan atau TOS. Perjanjian TOS umum untuk semua akun dan platform media sosial dan diketahui menguraikan syarat dan penggunaan atau aturan yang ditentukan oleh perusahaan induk, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Untuk platformnya, di setiap KL platform menyatakan dengan jelas yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pengguna atau bisnis di situs media sosial masing-masing. Bab 3, branding pribadi dan profesional. Apa itu personal brand? Personal brand adalah proses memasarkan diri dan karir melalui sebuah citra yang dibentuk untuk khalayak umum secara individu. Orang akan selalu berusaha di media sosial. Suaranya beragam dari orang ke orang, tetapi beberapa disaring untuk menampilkan gambar sebening kristal di berbagai platform.
Kemudian ketika orang yang dianggap memelihara suara tanpa filter, yang akan segera mengatakan apapun yang terlintas dalam pemikiran dan mempostingnya langsung untuk dilihat oleh teman, komunitas, dan dunia mereka. Sesuai merek pribadi yang dapat muncul dengan berbagai cara. Bab 4. Kualifikasi dan peran industri. Siapa yang mempekerjakan profesional media sosial? Salah satu pertimbangan utama saat bekerja di media sosial adalah menentukan perusahaan tempat Anda ingin bekerja. Agensi khusus media sosial beroperasi agak berbeda dari perusahaan tradisional. Pengaturan perusahaan lebih struktur, formal, dan terikat pada pengaturan, terutama jika mereka memiliki perusahaan publik. Yang berikut, definisi peran media sosial utama. Peran media sosial utama dan jabatan pekerjaan sama sekali tidak stabil dan dapat perbedaan satu perusahaan ke perusahaan lain. Dan bahkan di antara daftar pekerjaan di segmen media lain, misalnya pemasaran, hubungan masyarakat, komunikasi, dan jurnalisme. Bab 5. Perencanaan strategi untuk media sosial. Rencana strategi adalah dokumen yang sistematis, menyeluruh, dan selaras yang menguraikan dari awal hingga akhir apa yang dicapai oleh merek, individu, dan organisasi untuk mengatasi masalah, manfaat peluang atau mengeksplorasi kemungkinan baru yang potensial melalui eksperimen. Ini sangat membantu profesional media sosial mengikuti serangkaian pedoman, atau seperti di Pirates of the Caribbean yang tetap berpegang pada kode. Tetapi juga dapat menerapkan pedoman ini ke berbagai area, industri, dan situasi. Yang berikut, rencana strategis memungkinkan perencanaan media sosial untuk tidak menciptakan kembali roda, tetapi menggunakan sebagai peta jalan yang menyesuaikan untuk setiap klien dan kampanye. Kebanyakan rencana strategis dalam pemasaran, bisnis, hubungan masyarakat, dan jurnalisme memiliki penelitian sebagai titik awal. Bab 6. Segmentasi dan analisis audiens. Jenis audiens. Data adalah teman terbaik profesional media sosial dalam hal mengidentifikasikan audiens utama dan menggantungkan berdasarkan prioritas dan fokus. Pertama dan sangat penting, merek dan profesional di media sosial harus menggunakan data yang dikumpulkan melalui teknik pemantauan dan pendengaran untuk mengidentifikasi audiens yang akan dijangkau di media sosial. Yang kedua, hasil ini harus dibandingkan dengan laporan offline tradisional tentang audiens ini. Yang berikut, komunitas, pemberian, pengaruh, dan pembuat. Selain khalayak utama yang menjadi sasaran di dalam upaya media sosial, sumber pengaruh lain juga mempertimbangkan komunitas yang diperkenalkan dan didapatkan diselenggarakan oleh individu, kelompok, atau merek. Komunitas online mencakup sekelompok orang yang berinvestasi dan tertarik pada masalah, merek, atau bidang keahlian yang serupa. Bab 7. Membuat, mengelola, dan mengkuransi konten. Ikhtisar pemasaran konten. Pemasaran konten bagian strategi berfokus pada bagaimana pemasaran konten dapat membantu mencapai tujuan yang ditetapkan melalui langkah-langkah tindakan tertentu, serta melalui pembuatan konten, ide, dan aktivitas promosi. Bagian taktik pemasaran konten berfokus pada bagian konten tertentu atau dikenal dengan sebagai aset yang perlu dibuat dan didistribusikan dan dievaluasi untuk kampanye. Yang berikut, alat untuk membuat konten yaitu: pertama, audio adalah alat yang ampuh untuk digunakan untuk membuat konten. Yang kedua, Grammarly dan aplikasi yang membantu memastikan Anda tidak membuat kesalahan dalam tulisan. Yang ketiga, desain grafis dan video grafis adalah
beberapa area kebutuhan yang tumbuh paling cepat di industri media sosial. Tetapi itu bukan terkadang sesuatu pertimbangan. Keterampilan menulis juga penting, tetapi diabaikan dalam percakapan konten media sosial. Alat visual membantu Anda untuk membuat konten yang memanfaatkan kepemimpinan pemikiran. Yang keempat, Canva sangat bagus. Misalnya, memiliki template untuk semua jenis konten yang dapat diformat dalam berbagai bentuk atau ukuran Adobe. Juga menggunakan berbagai template untuk produk postnya. Jadi, Anda membuat pembangunan untuk digunakan pada saat platform media sosial tertentu. Yang kelima, Trello adalah alat yang baik untuk membantu Anda menuliskan ide, bertukar pikiran dengan tim Anda, dan mengkoordinasikan upaya mengenai apa yang perlu diselesaikan. Baik, sekian dan terima kasih.